Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Syahrizal Shadiq, ST, MM, MSI, selaku dosen pemangku pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pembangunan dan Aset Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Rinawati akan mempresentasikan terkait audit pengelolaan aset daerah oleh BPK, temuan dan tindak lanjut di Nusa Tenggara Timur, dengan fokus perbaikan sistem pengawasan dan sanksi atas penyimpangan pengelolaan aset. Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Aset seperti tanah, gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya harus dicatat dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian negara. Namun, audit BPK menemukan banyak permasalahan terkait pengelolaan aset di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Audit ini penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ada 4 tujuan studi, yaitu yang pertama, menjelaskan hasil audit BPK atas pengelolaan aset daerah di NTT. 2. Mengidentifikasi penyebab utama temuan dalam audit tersebut. 3. Menyajikan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang keempat, memberikan solusi penyelesaian berbasis studi kasus. Selanjutnya, metodologi. Jenis penelitian atau studi kasus deskriptif. Sumber data laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD NTT tahun terakhir. Analisis temuan, penyebab, dan tindak lanjut rekomendasi BPK. Wilayah fokus Provinsi NTT dan beberapa kabupaten kota seperti Kupang, Sika, dan Timur Tengah Selatan. Temuan BPK di Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa temuan utama BPK dalam audit aset daerah di NTT. Pertama, aset tanah belum bersertifikat dan tidak tercatat dalam neraca. Kedua, penata usahaan aset tidak tertib atau kesalahan pencatatan, data ganda, dan tidak update. 3. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya secara fisik. 4. Aset dibiarkan rusak atau tidak dimanfaatkan. Dan yang kelima, tidak ada rekonsiliasi antara data aset dan laporan keuangan. Analisis dan penyebabnya adalah: pertama, kurangnya SDM yang memahami regulasi pengelolaan aset. Yang kedua, lemahnya sistem informasi aset yang digunakan. Yang ketiga, koordinasi antara OPD lemah, penyebab pelaporan aset tidak sinkron. Keempat, ketiadaan SOP dan pengawasan internal yang konsisten. Dan yang kelima, kurangnya pemahaman akan pentingnya legalisasi dan sertifikat aset. Adapun tindak lanjut oleh Pemda adalah: yang pertama, inventarisasi ulang aset tetap dan bergerak. Kedua, kerjasama dengan BPN untuk percepatan sertifikat aset tanah. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan. Yang keempat, penguatan sistem informasi aset. Dan yang kelima, penerbitan peraturan kepala daerah tentang tata kelola aset. Studi kasus di Kabupaten Kupang. Temuan 40 bidang tanah belum bersertifikat senilai 15 miliar. Masalah, dokumen lama hilang, tidak ada koordinasi antara OPD teknis. Tindak lanjut, Pemda membentuk tim pengelola aset dan menggandeng BPN. Hasil, 28 bidang tanah berhasil disertifikasi dalam 1 tahun. Dampak, aset diakui secara hukum dan memperkuat laporan keuangan daerah. Ada 5 rekomendasi. Yang pertama, bangun sistem informasi terintegrasi antar OPD. Yang kedua, lakukan audit internal rutin oleh inspektorat daerah. Yang ketiga, dorong legalisasi aset secara bertahap dan penganggaran untuk sertifikasi. Yang keempat, libatkan stakeholder internal seperti BPN dan KVKNL. Dan yang kelima, perkuat pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut audit BPK. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.